Bagaimanapun sistem yang diperlakukannya di tempat itu, tempat kita belajar tadi, nggak sepakat kita dengan sistem itu, maka walaupun kita ada yang tidak kita sepakati, sampaikan dengan bahasa yang paling halus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali membahas sebab dan juga solusi kenapa seseorang berhenti menghafalkan Al-Quran. Kenapa seorang yang sudah menghafal Al-Quran yang sebegitu banyaknya kemudian nggak menyelesaikan hafalannya. Dan ini udah berdasarkan hasil survei Family 100 ya. Survei membuktikan, udah berdasarkan pengalaman saya, wawancara santri, wawancara orang-orang yang berhenti menghafalkan Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas ada 4 faktor, 4 sebab dengan solusinya juga, cara mengatasinya. Nah, insya Allah akan kita bahas yang sekarang yang kelima. Kenapa seseorang berhenti menghafalkan Al-Quran? Yang kelima ini adalah karena terjatuh dalam dosa dan maksiat. Terjatuh dalam dosa dan maksiat. Sahabat, kita tahulah semuanya kan ya, Al-Quran itu sesuatu yang suci, sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Karena dia memang turun dari Allah yang maha suci. Sampai katanya Allah dalam Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa mutahharun, tidak akan bisa menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Saking sucinya bukan cuma Al-Qurannya itu sendiri yang suci, bahkan yang menyentuhnya pun tidak akan diizinkan kecuali mereka yang suci. Maka ketika seseorang nih ya, yang dalam kondisi bergelimang dosa dan maksiat, pasti akan berat buat dia menghafalkan Al-Quran. Nah, maka kemarin kita udah bahas kan ya, kenapa seorang nggak mau menghafalkan Al-Quran, karena katanya dirinya penuh dosa dan maksiat. Maka orang seperti ini ya seharusnya menghentikan dosa dan maksiat. Jangan sampai dia memilih dosa dan maksiat dan meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kayak gitu. Maka kita ya seharusnya meninggalkan dosa dan maksiat untuk memilih Al-Quran. Sahabat, ketika dalam proses menghafal nih ya, kita di pesantren atau di lembaga tahfidz, awalnya kita semangat. Awalnya semangat kita membara, menggebu-gebu, kita pengen selesai hafalan Al-Quran kita. Tapi ketika di tengah jalan ada dosa dan maksiat yang menggoda kita, nggak usah dosa dan maksiat besarnya, dosa dan maksiat kecil saja, tapi dilakukan terus-menerus, dilakukan secara kontinu, dosa dan maksiat itu pasti akan mengganggu proses kita menghafal. Bahkan bukan cuma mengganggu, pasti akan menghentikan proses kita menghafal. Melihat lawan jenis yang bukan mahram, melihat aurat lawan jenis yang bukan mahram gitu. Lakukan terus kayak gini, lama-lama akan selesai apa? Karena kita pasti akan memilih, kembali saya memilih Al-Qurankah dan dosakah. Nggak bisa akan bertemu antara Al-Quran dan dosa. Mendengarkan perkataan yang sia-sia, mendengarkan lagu-lagu yang percintaan, mendengarkan ghibah, segala macam gitu. Kalau dilakukan terus-menerus akan menghentikan proses kita menghafal. Apalagi yang namanya makan yang haram, masya Allah, naudzubillah min dzalik, ini akan cepat sekali menghentikan proses kita menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Kalau ada sedikit saja yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka akan membuat kita berat untuk bersama Al-Quran, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk merojaah hafalan kita, akan menjadikan kita berat sekali. Tapi kalau kita makan halal semua, insya Allah akan mudah untuk kita mendekat dengan Al-Quran. Maka sahabat, saat kita dalam proses menghafal ini, jangan sampai kita tergoda melakukan dosa dan maksiat sekecil apapun. Sesekali sih wajar ya, manusia jatuh dalam dosa dan maksiat sesekali wajar. Tapi kalau seseorang siapapun dia terjatuh terus-terusan dalam dosa dan maksiat, nah itu ya masalah besar. Itu masalah. Walaupun itu maksiat kecil, karena maksiat kecil ketika dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi maksiat besar. Itu sama kayak batu kecil ditumpuk banyak, ya akhirnya jadi gunung. Walaupun cuma batu-batu kecil saja, tapi ketika ditumpuk batu kecil tadi, 1000 batu kecil,
3 juta batu kecil, 1 miliar batu kecil, maka tetap akan menjadi gunung, tetap akan menjadi besar. Maka kalau sudah ada nih dosa dan maksiat menggoda kita, baik yang di hidung, baik yang di pendengaran, baik di mulut atau di mata atau di tangan kita, kalau sudah ada mulai dosa dan maksiat mengganggu kita, maka tinggalkan langsung, perbanyak istighfar. Tinggalkan langsung, perbanyak istighfar. Kalau sudah mulai nih, lisan kita pengen ngejek orang, pengen ngolok-ngolok orang, maka tahan lisan kita tadi, langsung ucapkan istighfar. Kalaupun tadi keluar juga kata-kata yang nggak baik tadi, kadang kita nggak bisa ngontrolnya, tiba-tiba keluar saja, terus ucapkan langsung istighfar. Minta agar Allah menghentikan kita dari perbuatan dosa dan maksiat ini. Maka sahabat, dalam proses kita menghafal ini, kita harus benar-benar sadar dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pegang, itu semuanya harus kita sadari dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kemudian, ya katanya istilahkan namanya lidah tak bertulang katanya. Lalu mengucapkan semaunya, namanya lidah tak bertulang. Nggak bisa kayak gitu. Dalam proses menghafal kita harus benar-benar menjaga yang namanya lisan kita, yang sesuatu yang kecil ini. Tapi dengan inilah peribahasa mengatakan selamatul Islam, selamatul insan fi hifdzil lisan. Seseorang keselamatannya tergantung pada penjagaan lisannya. Jangan sampai, karena lisan ini mudah sekali melakukan dosa dan maksiat. Maka ketika kita proses menghafal, sedikitin ngomong, sedikit ngomong ini. Makanan yang masuk dalam diri kita juga disedikitin. Apa yang kita dengar juga dikitin dalam proses menghafal ini, agar menjamin bahwa kita sedikit dalam melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya insya Allah semangat kita dalam menghafal akan terus-terusan terjaga jadinya. Tapi kalau ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, apalagi itu continue, apalagi itu sering, benar-benar akan mengganggu kita dalam proses menghafal Al-Quran. Maka sesekali wajar, kalau sudah berkali-kali itu yang sangat tidak wajar. Berbanyak istighfar, berbanyak tobat, berbanyak minta ampun sama Allah, agar semangat kita dalam menghafal Al-Quran terus terjaga. Nah yang keenam, kenapa seseorang berhenti dalam proses menghafal ini? Karena suka protes sama gurunya, karena nggak suka dengan guru yang mengajar hafalan Al-Quran. Kenapa suka protes kemudian masalah? Kenapa nggak suka dengan guru yang ngajar hafalan kemudian masalah? Karena kalau kita suka protes, artinya kita akan menyakiti hati guru kita itu. Artinya kita akan banyak tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh guru itu. Walaupun kita protesnya nggak di depan dia gitu ya, di belakang. Tapi akan nggak nyaman kita ketika bersama dengan guru itu. Akan nggak nyaman kita. Ya bagaimana kita bisa menghafal terus-terusan, bisa seorang terus-terusan dengan seseorang yang kita tidak nyaman dengan dia. Atau yang lebih parah lagi, sebetulnya keberkahan ilmu dari guru itu akan hilang dari diri kita. Bagaimanapun guru kita, maka dia adalah guru kita. Bagaimanapun sikapnya yang tidak kita sukai, maka ketika dia sudah mengajar kita, dia adalah guru kita. Kecuali memang ya ada dosa dan maksiat yang dilakukannya, maka kita nggak sepakat dengan dosa dan maksiatnya, tinggalkan. Atau dia mengajak dosa dan maksiat, maka jangan diikuti tanpa perlu kita menyakiti dia. Guru kita misalnya ada di pesantren ngerokok, salah itu, iya salah. Tapi tanpa perlu kemudian kita menyakiti hati guru kita yang kerjaannya tadi ngerokok. Tahu nggak Ustaz? Ngerokok itu dari setan. Api itu adalah neraka, maka Ustaz bisa masuk neraka kalau ngerokok itu. Bagaimanapun itu adalah guru kita nanti, maka jangan sakitin hati dia.
Bagaimanapun sistem yang diperlakukannya di tempat itu, tempat kita belajar tadi, nggak sepakat kita dengan sistem itu, maka kalaupun kita ada yang tidak kita sepakati, sampaikan dengan bahasa yang paling halus. Jangan sampai menyakiti hati guru kita tadi itu, kalau kita nggak sepakat. Dan perbanyak kita minta maaf sama guru kita. Siapa tahu ada kesalahan yang tidak kita sadari, ketidaknyamanan dalam hatinya, di dalam hati guru kita kepada kita. Karena kita butuh sekali yang namanya berkah dari guru ini. Dan berkahnya akan kita dapatkan dengan adab yang tinggi kepada guru kita. Dalam hati saja nggak pantas seorang murid protes dengan gurunya, apalagi terucapkan di lisannya, apalagi sampai sering diucapkan di lisannya. Sangat tidak pantas. Apalagi dalam proses menghafal Al-Quran ini, kita benar-benar butuh keberkahan dari guru-guru kita. Maka wajar Imam Syafi'i mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku adalah hamba bagi seorang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf. Yang namanya hamba kan ya terserah orang yang punya. Mau disuruh ke sana, mau disuruh sini, mau nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya terserah bagi yang punya hamba itu. Seperti itu kita dengan guru kita. Jangan banyak protes. Terima apa yang diberlakukannya. Kalaupun ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, sampaikan dengan bahasa yang paling halus, dengan bahasa yang paling baik. Dan jangan sampai ada perasaan tidak suka dalam hati kita kepada guru kita. Jangan sampai ada perasaan nggak senang dengan guru kita itu. Jaga interaksi kita dengan guru ini. Jaga sekali interaksi kita dengan guru ini. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman dengan diri kita. Yang ketujuh ya, kenapa seorang berhenti menghafal ini? Karena meremehkan hafalan atau meremehkan teman-temannya yang sedang menghafal. Meremehkan hafalan itu maksud saya kayak gini nih. Gampang ngapal Quran. Aku ngapal Quran bisa sehari bisa 1 juz. Gampang. Aku bisa sehari hanya ngapalkan bisa 2 halaman. Gampang. Nggak ada susahnya. Gampang sekali. Itu kayak gitu aja nggak bisa nganin teman gitu ya. Cuma 5 baris. Kecil. Itu aja nggak bisa. Maka katanya Allah, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Surah Al-A'raf ini ya. Akan aku palingkan dari ayatku, dari kitabku, orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini dengan tidak benar. Kan sombong gitu ya. Merasa hafalan itu remeh, gampang. Atau meremehkan teman yang sedang menghafal yang lain yang kesusahan. Kita merasa, aku gitu loh, pintar. Orang kayak gini yang meremehkan dalam proses menghafal ini nggak akan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Bisa juga mungkin yang nggak akan lancar. Tapi kebanyakannya kayak gini akan terhenti di tengah-tengah. Kalau orang meremehkan proses menghafal, kalau orang meremehkan teman-temannya lain sedang menghafal. Maka bagaimana sikap kita? Kalaupun kita gampang menghafal Al-Quran, kita ucapkan Alhamdulillah, nih pertolongan Allah, bukan kebisaan atau bukan kemampuan diri kita sendiri. Ada teman kita yang susah menghafal, malah kita motivasi seharusnya. Bisa lah insya Allah. Bisa, yakin dengan pertolongan Allah. Bukan kemudian kita remehkan dia. Jangan kita kemudian menggampangkan menghafal ini. Gua kan pintar. Tapi yakinlah kita bisa itu dengan pertolongan Allah. Teman kita belum bisa karena Allah belum nolong dia. Masalahnya cuma di situ aja kan ya. Semuanya gantungkan dengan pertolongan Allah. Oke, ini sahabat 7 sebab kenapa seseorang berhenti menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengatasi semua sebab-sebab ini bagi kita yang sedang menghafalkan Al-Quran. Akhirnya mudah-mudahan dengan kita bisa mengatasi semua ini, mudah-mudahan kita bisa hafalkan 30 juz dengan mungkin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.